Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian. Agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur. Radikal tentu kita akan profiling. Kita ajak kembali ke republik ini karena republik ini republik kesepakatan antara semua agama, semua kelompok, aliran, macam-macam lah. Yang saya tangkap adalah ini sebagai upaya untuk menarasikan politik kebangsaan yang lebih inklusif dan terbuka. Kita tahu Ansor, kita tahu NU, dengan jargon Islam Nusantara, ini akan menjadi garda terdepan supaya suasana batin kebangsaan kita ini lebih sedikit dinamis, lebih toleran. Kita ajak kembali ke republik, kalau tidak ya itu pilihan mereka. Mereka di sini atau mereka pergi dari sini. Dan tidak lagi memunculkan friksi-friksi kebencian yang sangat ampuh belakangan ini, merusak dan merobek-robek suasana batin kita. Harus kita berdamai dengan kezaliman, saudara. Habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur. Jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Gak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. FPI kenapa? Iya kenapa? FPI seperti apa ini kenapanya dulu? Setelah Presiden membubarkan nanti. Memang ada itu, nggak ada itu hoax. Jadi kita cek dulu lah. Jadi kalau ada berita itu jangan langsung kita percaya. Kita cek dulu itu hoax atau tidak. Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini. FPI itu nggak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Surat keterangan terdaftarnya tidak panjang. Jadi secara norma ya nggak ada. Agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, hari ini Presiden Jokowi mengumumkan pergantian menteri-menterinya di Istana Negara. Beberapa nama baru dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya. Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qomas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Itu bagaimana bisa meningkatkan, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang saya tangkap adalah ini sebagai upaya untuk menarasikan politik kebangsaan yang lebih inklusif dan terbuka. Selain melawan kelompok-kelompok radikal ini. Kita tahu Ansor, kita tahu NU, dengan jargon Islam Nusantara, ini akan menjadi garda terdepan supaya suasana batin kebangsaan kita ini lebih sedikit dinamis, lebih toleran, dan tidak lagi memunculkan friksi-friksi kebencian yang sangat ampuh belakangan ini, merusak dan merobek-robek suasana batin kita. Buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Dan yang menariknya satu lagi, Menteri Agama
Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Ya, dalam tanda kutip, ini perang dengan kelompok-kelompok radikal ke depan akan semakin digalakkan dengan postur menteri yang baru ini. Buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden, supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Kita tahu Pak Yakut ini adalah orang yang memang menghibahkan 24 jam hidup dan matinya untuk menjaga NKRI dari rongrongan radikalisme. Saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara, apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba datang ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam. Bahwa agama tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi mengatasnamakan pengajian, tetapi orang yang melakukan pidato di pengajian itu bermaksud untuk memecah belah persatuan kita. Jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Takbir! 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 Apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat sekalian, justru merusak Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok, sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Bahwa agama tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden, supaya tidak kurang ajar kepada dan goblok, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar, kacau, istananya menjadi istana iblis. Ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Jangan pernah percaya. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan
di antara mereka. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Ayo revolusi sekarang juga. Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja, tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Indonesia ini milik kita bersama. Bahwa Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi. Saya selalu katakan, tidak ada Indonesia, tidak ada Islam. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, dan seterusnya. Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.